Waalaikumsalam, ya silakan masuk. Bu, saya mau laporan. Iya, mau laporan apa Mbak? Saya itu punya masalah di kelas dengan dua anak, Bu. Tenang, tenang dulu, jangan tergesa-gesa, tenangkan diri Mbaknya. Kalau boleh tahu, masalahnya apa ya Mbak ya? Saya di kelas itu sering dibully, Bu, sama teman-teman. Sering golok-golok, sehingga saya itu tidak nyaman dalam belajar di kelas, Bu. Iya, sabar ya, jangan nangis dulu, relax. Kalau boleh tahu, kronologinya gimana? Kok sampai Mbaknya dibully di kelas sampai segitunya, bahkan sampai menyebabkan Mbaknya malas dengan belajar dan lain sebagainya? Itu dia, Bu, saya tidak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba di kelas itu teman yang dua itu selalu membuli aku, Bu. Nah, Oh iya? iya, Bu, makanya aku kesini, Bu. Kalau boleh tahu, siapa namanya Mbak? Namanya Vivi sama Ziana, Bu. Oh, ya udah. Habis ini mereka berdua tak panggil ke sini ya Mbak ya. Barangkali dengan solusinya itu saya bisa membantu menyelesaikan masalah Mbaknya. Iya, kalau gitu silakan Mbaknya kembali ke tempat dulu, tenang, jangan pikirannya yang kosong, relax aja ya. Ya, silakan kembali ke kelas dulu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa aku minta tolong Pak Salim aja ya? Halo, Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam, Bu. Jadi gini Pak, saya mau minta tolong untuk panggil siswa atas nama Ziana sama Vivi. Mereka ada di kelas 9B. Bagaimana Pak? Oh, baik, Bu. Siap. Segera saya akan panggil anaknya untuk menghadap ke ruang BK. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, dengan Mas Vivi dan juga Mbak Ziana. Iya, benar saya sendiri dan ini Vivi. Kalian berdua dipanggil ke ruang BK untuk menghadap ke Bu Sylvia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk Mbak. Ya, jadi gini, tadi Ibu dapat laporan dari Mbak Sese, teman kelas sampean. Nah, katanya ini, kalian berdua membuli Mbak Sese di dalam kelas, bahkan sampai membuat Mbak Sese tidak nyaman untuk belajar di kelas. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana kok bisa begitu, sampai membuli Mbak Sese di kelas? Coba ceritakan ke Ibu. Kalau saya sendiri itu dia gimana ya, iri terhadap teman-temannya yang rajin, terus kemudian juga pernah melakukan tindakan yang menurut saya itu merugikan teman, misalnya menghapus tugas-tugas temannya di Google Drive misalnya, terus kemudian juga playing victim terhadap permasalahan yang internal. Dia itu di kelas ya seakan-akan tidak bermasalah, tapi di balik sikapnya yang halus itu ada suatu kejahatan atau hal yang nggak sesuai yang dia lakukan sih, menurut saya seperti itu. Ya, cukup ya. Kalau Mbaknya? Saya rasa ya Bu, yang nggak suka sama siswa ini bukan saya aja Bu, tapi teman-teman sekelas. Yang pertama menurut saya, siswa ini kalau ditanyain materi atau tugas sama teman-teman yang nggak paham, siswa ini nggak mau menjelaskan. Terus kalau misalkan dia tanya, kan teman-teman jadi nggak suka, karena dia juga responnya juga jelek ke teman-teman yang lain. Terus yang kedua, misalkan kayak teman-teman ini habis istirahat gitu, teman-teman kumpul-kumpul makan-makan, selesai ini nggak mau diajak. Jadinya ya kayaknya bukan salahnya kita sih Bu, mungkin ke anaknya sendiri. Ya, cukup ya. Jadi gini, biar kalian tidak saling bertengkar, biar akur lagi, kita selesaikan masalah ini bersama-sama ya. Jadi
ini yang dinamakan dengan konseling kelompok, di mana kita menyelesaikan masalahnya itu secara kelompok, secara 2 orang atau lebih. Nah, sebelum menyelesaikan masalah ini ada asas-asas yang perlu kalian jaga. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana di dalam permasalahan yang ada di sini itu jangan diceritakan kepada orang yang seharusnya tidak perlu mengetahui cerita ini. Begitu ya. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, kalian dipanggil sama Pak Salim, asas sendiri kan, tidak ada keterpaksaan kan? Ya. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi nanti kita menyelesaikan masalah ini secara terbuka saja, jangan ada yang ditutup-tutupi, biar kalian juga akur seperti semula. Ya. Jadi gini, pertama sampean minta maaf dulu kepada Mbak Sisi. Minta maaf dulu. Minta maaf ya Sese, maafin kalau misalkan teman-teman sikapnya kurang baik ke kamu. Mungkin lain waktu kalau misalkan teman-teman kumpul-kumpul, ya cobalah ikut sebentar untuk luangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman, bonding gitu. Ya maaf ya Sese. Ya, saya minta maaf juga ya. Mas Vivi, ya jadi sama juga gitu Mbak Sisi. Kalau ditanyai temannya, misal ada temannya yang perlu penjelasan materi, misal Saman bisa di bidang apa, lah itu Saman dijelaskan. Jangan Saman terlalu introvert lah, saling bekerja sama lah sama temannya ya, gitu. Supaya nantinya juga jalannya enak, nggak ada bertengkaran kayak gini lagi ya. Nah. Udah cukup itu, barangkali dari kalian ada masukan supaya bisa merubah sifatnya Mbak Sisi ini, bagaimana? Intinya kalau dari saya mungkin saling introspeksi diri lah, muhasabah dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu kita ambil hikmah untuk rekonstruksi dan memperbaiki diri secara personal, itu sih. Ya mungkin dari Mbak Diana ada yang ditambahkan supaya Mbak Sisi bisa memperbaiki sikapnya. Kalau dari saya sih mungkin lebih mencoba untuk terbuka sama teman-teman juga ya. Iya. Kumpul-kumpul gitu, biar nggak terlalu tertutup. Bisa difahami Mbak Sisi? Nggak bisa Bu. Ya, berarti udah ya kalian bertiga 0-0 ya, udah nggak ada masalah lagi kan? Ya, ya kalau gitu terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Silakan kalian bertiga kembali ke kelas masing-masing. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.